Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita mengangkat topik yang mungkin sedikit berkaitan dengan tradisi budaya, yakni benda yang bernama keris. Seperti kita ketahui di Bali, keris sangat identik dengan ritual adat budaya Bali dan bahkan memiliki makna yang tersendiri di masyarakat Bali. Nah, sebenarnya bagaimana sih keris di era modern ini dan apa fungsinya dan segala macamnya? Saya akan mewawancarai Bapak Igusti Ngurah Agung Wisnu Adi Saputra. Beliau adalah pemerhati keris di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Wisnu, gimana kabar sehat? Ya, Setungkara sehat. Berjumpa kembali ya. Dulu pernah ya waktu sempat dulu sekitar beberapa bulan yang lalu saya juga mewawancarai Pak Wisnu Adi Saputra ini berkaitan dengan persoalan keris. Nah, kali ini kita coba angkat dari fungsi keris sebenarnya gitu. Karena kan mau tidak mau harus kita akui keris ini kan barang lama gitu ya. Iya. Fungsinya dulu seperti apa, terus periodisasi dan sampai sekarang mungkin bisa diceritakan dulu Pak Wisnu. Saya coba cerita singkat aja, karena kalau kita bicara keris dan kelengkapan lain seperti tombak, pedang dan lain sebagainya itu cerita yang panjang, bisa berhari-hari pagi sampai malam. Jadi poin-poinnya saja. Bahwa fungsi keris di awal adalah sebuah senjata, memang sebuah senjata untuk perang. Dia termasuk dalam senjata tikam dan senjata tebas. Jadi ada fungsinya untuk menikam dan untuk menebas. Itu di awal-awal keris mulai dikembangkan di Indonesia. Di awal-awal, di zaman-zaman era awal Hindu, Buddha, awal-awal masuk ke Indonesia. Nah, kemudian dalam perkembangannya keris mengalami banyak fungsi. Ada fungsi seperti misalnya dia adalah simbol jabatan. Seorang raja memegang keris ini, seorang Perdana Menteri, seorang sampai kalau di Bali Punggawa, Perbekal itu memegang keris tertentu. Panglima. Nah, kemudian fungsi jabatan, kemudian ada fungsi dia sebagai pegangan. Ada orang kalau di Jawa ageman, ada fungsi kalau di Bali kita bilang sesikepan pegangan. Jadi pegangan secara spiritual dia untuk ini. Nah, kalau kita lihat fungsi sekarang ini, kita singkat cerita ke Bali, saat ini fungsi keris lebih kepada fungsi adat budaya yang melekat dengan kegiatan sosial keagamaan kita. Misalnya apa? Kita kalau misalnya seperti metatah, mesangi, prosesi ada disertai keris. Yang satu lagi adalah proses pawiwahan atau perkawinan. Itu dengan keris juga. Nah, terutama apalagi dengan seperti saat proses mabiakaon ya, kala-kalaan itu menusuk dengan keris. Nah, di sini kalau boleh saya cermati, saya kritisi beberapa hal yang mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian bagi kita pemerhati adat, kemudian keris juga dan pemerhati budaya di Bali. Itu misalnya dalam penggunaan keris perkawinan untuk nganten. Nah, ini ada beberapa saya temukan, misalnya saat menghadiri undangan saya temukan satu kadang yang dipakai bukan keris Bali. Nah, itu ada keris dari Jawa, saya lihat dari warangkenya, dari warangka atau dari sarungnya itu bukan keris Bali. Ada dari Jawa, ada Madura, saya lihat dari. Kedua adalah isinya. Besinya tuh bukan keris, artinya bahan utama keris yaitu baja, besi dan bahan pamor yang umum dari meteor ataupun nikel atau sebagainya. Nah, dia berupa seperti seng drum atau apa, itu seperti keris mainan. Nah, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan bahwa artinya bahwa sebenarnya kalaupun upacara pernikahan membawa keris, ya wajar dan bahkan harus bawa keris ya, Pak Wisnu ya. Tapi persoalannya kemudian kerisnya jangan keris mainan dipakai gitu. Ya, nanti kalau gitu nanti pernikahannya jadi main-mainan juga. Nah, harus serius kerisnya gitu ya. Harus serius bahwa ini karena keris ini adalah simbol daripada kalau kita di Bali Puruse dan Perdana. Kalau kita perhatikan di sini, ini bawa beberapa keris. Ini keris yang serius ya? Ini yang keris yang serius. Nah,
simbol Purusa Perdana. Nah, ini kalau Purusa itu laki ke atas dia prosesnya ini. Ini dari bilahnya ke atas adalah simbol Purusa. Simbol Perdana adalah ganja. Kalau di Bali itu gonjo dibilang, ganja di sini. Ya. Itu Kris. Nah, ini Kris Bali era pertengahan, era Mataraman di sini. Tapi ini Kris Bali ya, walaupun era Mataraman gitu ya. Era Mataraman, karena dia mengikuti langgamnya seperti era Mataram. Dan dia kalau kita lihat periodisasi Kris Bali itu, kita harus mengacu kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Dari kerajaan era Singamandawa, dinasti Warmadewa, ya, Warmadewa, Udayana, ya? sudah masuk Kris. Dan itu kaitannya masih ke pola Jawa Barat waktu itu. Kenapa? Karena raja-raja di era itu dulu menikahkan anaknya, putranya dengan putri-putri banyak dari kerajaan Galuh. Galuh, Pakuan, jadi semua era Pajajaran di situ. Di situ era gayanya Kris itu lebih ke Jawa Barat, lebih ke Jawa Barat. Artinya Kris-Kris yang ada di Bali di era itu ada berapa di Kintamani bisa dilihat, jajaran Kintamani, Batur sekitarnya seperti itu. Jawa Barat ya? Ada. Kemudian balik lagi ketika era Majapahitan banyak Kris Bali yang polanya seperti Majapahitan. Nah, sampai dengan di abad 18 diperkirakan oleh beberapa sesepuh senior perkrisan diperkirakan di sekitar abad 18 baru muncul pola Kris Bali seperti sekarang ini yang kita tahu gagah besar tinggi itu di era ini. Dulu enggak ada era-era kecil seperti era Majapahitan. Nah, kalau yang Pak Wisnu bawa Kris ini Kris apa nih kalau boleh diceritakan? Ini ada 4. Ini beda-beda ya? Beda-beda. Dari ininya sudah beda ya. Kalau kita lihat secara umum di Bali ya, secara umum di Bali kita mengenal dari warangkanya ada 5. Ada 5 warangka kita lihat. Nah, ini para pemirsa bisa melihat nantinya. Jangan sampai ini kok nganten Bali tapi Krisnya model Kris Madura, Kris Jawa. Itu ada beberapa. Oh, ini Kris Bali yang ini. Ini dari warangka kelihatan ini disebut batun poh. Jadi seperti batu mangga, biji mangga, batun poh. Kadang disebut, kalau di Beleleng ini agak panjang disebut gegodohan, seperti godoh dia. Nah, ada agak bulat sedikit disebut bebelatungan. Ini versi dari batun poh. Ada 3. Tapi versi batun poh. Dia biasanya disandingkan dengan handle atau danganan bebondolan, ini bondolan sederhana. Bondolan, simple sekali. Nah, kemudian seperti ini bentuk warangka yang disebut kojongan. Karena bentuknya seperti kojong. Seperti kojong. Nah, ini kojong. Nah, kemudian ini handle-nya disebut cenangan rambut. Ini gunanya untuk apa biasanya? Nah, ini umum kalau dulu diceritakan orang-orang tua dahulu, ini sering dipakai warangka begini untuk perang biasanya. Karena ini simple, diselipkan ini bertempur. Ini juga dengan danganan ini dia akan sulit, gagangnya akan tidak licin dia, ada cenangan rambut. Ini dari rambut kuda banyak. Rambut kuda. Ya. Rambut kuda. Nah, biasanya ada juga disebut cekah. Jadi cenangan ada cekah. Seperti pegangan untuk jari. Jadi kuat dia. Jadi biar kuat. Tidak lepas. Ya, biar tidak lepas. Ini untuk perang biasanya. Biasanya perang lebih simpel dipakai. Gitu ya, lebih. Kadang satu keris itu memiliki beberapa warangka, beberapa sarung. Jadi untuk acara resmi ini, kadang untuk bepergian ini, perang ini. Ya, model sama kurang lebih dengan di Jawa. Kalau ini disebut warangka kekandikan atau kapakan. Karena seperti kandi atau kapak. Ya, kandian, kapakan. Dengan handle atau danganannya ukir. Ukir ini model ukir Prabu ini Yudhistira kalau apa. Nah, ini itu biasanya gunanya untuk apa kalau yang kayak gini? Ini biasanya bentuk seperti ini ya, gagangnya. Bentuk-bentuk seperti ini ya memang belum ada catatan secara spesifik ya biar tidak salah. Namun umum dipakai dulu kalau kita lihat foto-foto era penjajahan Belanda kan banyak ada foto-foto di kerajaan-kerajaan di Puri, Jero ataupun Gria. Itu banyak dipakai bangsawan itu. Sebagai simbol kekuasaan. Ya, simbol kebangsawan ya sebagai apa? Banyak dipakai. Kurang lebih sama dengan ini. Adalah jamprahan atau disebut bancihan. Ini warangkanya jamprahan, bancihan. Ada satu lagi sebetulnya disebut warangka seserengatan. Seserengatan itu artinya rumit. Itu seserengatan. Di sini ada ini. Saya lupa saya bawa tadi seserengatan.
Nah, itu kadang dipakai pembesar kerajaan, raja juga kadang seperti itu. Kalau ini kadang dipercaya dulu dipakai oleh rohaniwan. Karena zaman dulu tuh rohaniwan baik pandita tuh sekalian pandita bawa keris juga. Bahkan zaman dulu ada foto-foto dari Leiden tuh peranda tuh pakai tombak gitu. Keris. Ya, tidak seperti sekarang yang memang untuk upacara itu ritual. zamannya memang seperti iya. Jadi itu beragam ya sebenarnya. Beragam. Bahkan kalau kita kupas lagi, kalau di Jawa ada menentukan untuk nganten kerisnya itu harus lurus, berpamor. Ada ulasan di bukunya. Cuman di Bali saya belum temukan ya. Tapi di Jawa ada catatan tidak pakai elok gitu maksudnya. Tidak pakai elok. Itu di Jawa ya. Kalau ada di Bali apakah sama tidak? Karena saya belum temukan tulisannya. Biar tidak salah. Di Jawa tuh kenapa? Filosofinya lurus agar masa perkawinan dia sampai akhir itu tidak banyak hambatan. Itu filosofinya. Tidak berliku-liku. Nah, dan berpamor. Kalau ada kan yang berpamor itu gimana keris? Berpamor tuh ada kalau kita proses pewarangan dia itu ada pola-pola pamornya. Pola-pola pamornya ada pamor-pamor ini. Pola-pola pamornya. Ada proses putih-putih begini. Kalau kita warangi, nanti yang hitam ini adalah ada unsur besinya, ada abu-abu kelihatan unsur baja, dan putih ini ada unsur dari bahan pamor. Kalau zaman dulu banyak kalau yang lumayan kualitas kerisnya tinggi pakai meteor. Tapi ada juga dicampur dengan nikel. Kalau zaman sekarang jarang yang meteor. Nikel, tapi ya? Bukan susah, cukup mahal. Tapi ada yang penggemar keris yang memesan kepada empu atau pande sekarang yang dengan meteor. Justru mendatangkan dari luar banyak. Oh, batu meteor tuh ada ya Pak Wisti sebenarnya? Ada meteor. Tapi datangkan dari luar ya kebanyakan ya? Kalau sekarang banyak ambil dari luar. Karena kalau zaman dulu itu terkenal dari Prambanan gitu. Luwu, kadang gitu, Luwu Sulawesi atau Prambanan itu ada batu meteor. Bahkan di Keraton Solo kan juga ada bahkan dibuatkan pesanggrahan atau ininya Kanjeng Kiai Pamor itu kan meteor di situ. Meteor. Iya. Nah ini ada pola-pola putih-putih ini. Pola-pola ini bentukan gambaran nanti diberi nama masing-masing pola ini apa namanya. Dari ada beras hutah, dari ada murid semangke, ada macam-macam polanya. Polanya seperti itu. Dan fungsinya dipercaya ini fungsinya. Nah itu. Nah kalau nganten tuh di catatan di Jawa tuh dibilang harus ada pamor. Karena kalau tidak dipercaya sulit punya keturunan. Kalau dia hitam legam atau keleng disebutnya, sulit punya keturunan. Ada kepercayaan begitu. Ya benar tidak kan kita tidak tahu ya. Atau leluhur yang menurut itu, dan itu cerita di Jawa. Di Bali saya belum pernah mendengar. Mitos lah artinya itu, dalam cerita lama gitu ya. Oke. Sebenarnya keris itu banyak. Kalau Wisnu melihatnya hari ini gitu ya, bagaimana generasi muda kita memahami tentang kerisnya, malah Gen Z terutama misalnya, generasi Z ini. Ya. Keris oke. Ya. Generasi muda inilah yang perlu kita pemahaman. Karena tidak cukup saya kira hanya dengan ini warisan budaya, leluhur, tetamian, harus kita ini kan. Tidak cukup saya rasa dengan itu untuk menarik generasi muda menyenangi keris. Dengan pameran-pameran saya kira udah bagus sekali. Tiap Pemda, tiap ini sudah sering bikin pameran. Ya, terakhir kan di Denpasar. Nah, saya kira tidak cukup dengan itu. Bagaimana generasi muda justru lebih menyenangi kayak sekarang ada film yang membuat tentang pertempuran misalnya seorang pendekar samurai atau apa di Jepang dengan pedang katananya. Banyak orang tergila-gila, katana lebih keren, ini apalagi ada anime atau kartun yang membuat itu. Nah, kita di Indonesia, khususnya di Bali, ideal membuat itu. Apa ketertarikan? Satu, dia belajar metalurgi. Metalurgi ilmu logam. Bagaimana orang leluhur dulu mencampurkan antara besi, baja, logam, dan itu di era itu sudah luar biasa. Karena di era itu Timur Tengah baru menemukan, Eropa baru menemukan, belakangan dari kita sudah menemukan metalurgi, ilmu yang luar biasa memajukan itu. Nah kemudian hentikanlah video film atau pemuatan yang berbau klinik, karena itu bagi Gen Z generasi muda nggak akan ini. Jadi banyak film-film yang
horor, udah dukun, bawalah keris apa untuk segala macam. Nah, itu Sudah punya sebenarnya kekuatan ya, lain gitu ya. iya. Itu nggak Memang kita percaya atau tidak, kadang ini ada unsur magis, ada unsur ini. Namun bukan itu yang kita cari. Bahwa ini warisan budaya leluhur, bagaimana ini kan ada ilmu di balik itu, metalurgi. Nah, metalurgi itu banyak. Di sini sebenarnya bukan besi baja dan nikel atau bahan meteor bahan pamor dari meteor. Ada banyak fungsinya. Ada bahkan menemukan keris yang ternyata ada kandungan uranium di dalam. Ada menemukan, ada kandungan ini. Kalau dites di laboratorium untuk pengujian metalurgi, temukan itu. Hal-hal itu saya kira bisa menarik generasi muda. Film, kemudian ini yang memang jurusnya positif. Bahwa ini loh keris itu. Bukan hanya sekedar budaya, nanti ujung-ujungnya klinik. Nah itu tentu genset, apaan sih itu? Nggak usah kita. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas penjelasan tentang ini hanya baru secul saja ya tentang keris. Banyak hal yang mungkin kita bisa kupas. Next time mungkin kita bahas lagi Pak Wisnu lebih detail lagi tentang bagaimana keris ini ya. Karena kita sepakat bahwa keris ini bagian dari warisan metalurgi, ya katakanlah begitu, teknologi yang sudah cukup luar biasa oleh leluhur kita yang ini perlu kita pertahankan sebagai bagian dari identitas diri dan kebanggaan kita. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi. Sampai jumpa.